Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan membahas sedikit mengenai karakter Sherry Barnett yang dirumorkan kalau dia akan menjadi antagonis dalam serial cerita Kage no Jitsudokusa ini. Tapi rumor ini belum tentu benar ya teman-teman, karena gue sendiri mengambil rumor ini dari chat forum Reddit ya. Dan belum tentu ini 100% benar. Tapi ada kemungkinan kalau Sherry ini beneran akan menjadi antagonis. Dan disitulah yang akan gue bahas. Namun sebelum itu, pertama-tama gue ucapin selamat tahun baru 2022 terlebih dahulu kepada kalian semua. Semoga di tahun ini kita bisa sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Sherry Barnett adalah karakter yang muncul di volume pertama LN Kage no Jitsudokusa. Di sini, Sherry digambarkan sebagai siswi yang sangat jenius dalam melakukan penelitian sebuah artefak kuno. Bahkan kejeniusan Sherry ini sudah diakui oleh wakil kepala sekolah berpedang Midgar, selaku ayah tiri dari Sherry, yaitu Ruslan Barnett. Ya, diceritakan kalau ibunya Sherry itu meninggal saat Sherry masih kecil, jadi Ruslan selaku asisten dari ibunya Sherry ini membantu Sherry dan mengurus Sherry sebagai tanggung jawabnya. Diceritakan juga saat ini Sherry itu diminta langsung oleh Iris Midgar untuk meneliti sebuah artefak kuno yang ia temukan di medan pertempuran saat melawan Ordo Diabolos. Di sini artefak itu memiliki sebuah kode ataupun sandi di dalamnya yang ditulis dengan bahasa kuno. Tapi kita tahu sendiri kalau Iris itu tidak bisa menerjemahkan huruf ataupun bahasa kuno itu. Jadi ia pun meminta bantuan Sherry Barnett selaku siswi paling pintar dalam Akademi Penelitian Midgar untuk menerjemahkannya. Tentu saja Sherry pun menerima permintaan itu, karena memang ini adalah sebuah kesempatan emas bagi dirinya untuk menunjukkan kejeniusannya di hadapan Putri Midgar itu. Apalagi keahlian Sherry sendiri adalah menerjemahkan bahasa kuno. Sherry pun tidak bisa langsung menerjemahkan bahasa kuno tersebut. Ia pun membaca banyak sekali buku referensi untuk memecahkan kodenya, sampai-sampai ia tidak memiliki waktu untuk bergaul dengan seseorang. Sikap Sherry yang seperti ini juga yang membuat Sherry itu tidak memiliki teman, dan bahkan Sherry itu akan agak gugup ketika berhadapan dengan seseorang. Namun suatu hari, Sherry tanpa sengaja menerima sebuah coklat dari anak laki-laki yang tidak dikenalnya. Pada awalnya Sherry itu bingung kenapa anak laki-laki itu memberinya coklat. Namun setelah berkonsultasi dengan ayahnya, di sini Ruslan pun bilang kalau anak laki-laki itu pasti mencintai Sherry pada pandangan pertama. Mengingat coklat yang diberikan oleh anak laki-laki itu adalah coklat paling langka dari Mitsugoshi Group. Bahkan saking langkanya coklat itu, kau tidak bisa mendapatkannya walaupun kau sudah mengantri dari jam 5 pagi di Mitsugoshi Group. Setelah mendengarkan hal itu, Sherry pun menjadi sedikit malu karena ia tidak menyangka kalau anak laki-laki itu menyukainya. Melihat putrinya yang seperti itu, Ruslan pun memberi saran kalau sebaiknya Sherry itu harus memberikan balasan perasaan anak laki-laki itu. Semenjak saat itulah, Sherry pun terus memperhatikan anak laki-laki yang menyukainya itu. Ia juga akhirnya tahu nama anak laki-laki yang memberikannya coklat. Dia adalah Sid Kageno. Sherry pun bisa mengetahui namanya karena melihat Sid bertanding dengan Rose Oriana. Walaupun Sid itu kalah dan dihajar habis-habisan sama Rose, tapi di mata Sherry, Sid itu sangat terlihat keren. Di sini Sherry juga memuji Sid karena dia tidak menyerah walaupun sudah dijatuhkan berkali-kali. Setelah pertandingan Sid berakhir, di sini Sherry pun memberanikan dirinya untuk berbicara dengan Sid dan memberikannya coklat sebagai balasannya. Dan pada saat itu juga, Sherry pun memutuskan untuk berteman terlebih dahulu dengan Sid karena memang ia masih belum mengenal Sid. Tapi dengan keberadaan Sid inilah, Sherry akhirnya bisa semangat lagi dalam meneliti artefak kuno itu. Singkat cerita, Sherry itu berhasil memecahkan kode yang ada di dalam artefak itu. Tepat saat Akademi Midgar diserang oleh sekelompok teroris yang menyamar sebagai Shadow Garden. Di sini Sherry juga telah mengetahui fungsi dari artefak itu, yaitu mengembalikan efek sihir yang dikekang oleh artefak yang dipakai oleh Ordo Diabolos dalam menyerang Akademi Midgar ini. Jadi di sini bisa dibilang Sherry adalah salah satu penyelamat Akademi Midgar selain Sid Kageno. Namun ada sebuah kejadian tragis dalam penyerangan itu, di mana sebenarnya Ruslan adalah pembunuh dari ibunya Sherry, dan ia juga berusaha untuk mengeksploitasi kejeniusan yang dimiliki oleh Sherry untuk keperluan pribadinya.
Ruslan pun menceritakan hal itu ketika identitas aslinya sebagai anggota Ordo Diabolos terbongkar oleh Sid. Di sini Sid pun sangat marah ketika mendengarkan pengakuan dari Ruslan. Jadi pada akhirnya Sid pun berubah menjadi mode Shadow-nya, lalu menebas Ruslan tepat di depan mata Sherry. Tentu saja, Sherry pun langsung menangis karena ayahnya yang merupakan keluarga satu-satunya telah tewas. Tapi di sini, Shadow pun membiarkan Sherry untuk tidak mengetahui rahasia dari Ruslan. Ia pun rela Sherry itu membenci dirinya agar Sherry itu masih tetap menganggap Ruslan sebagai ayahnya. Setelah kejadian itu berakhir, Sherry pun berkata kepada Sid kalau dirinya itu memutuskan untuk belajar di luar negeri dalam memperluas pengetahuannya dan menyelesaikan suatu masalah. Namun saat Sid bertanya apa yang mau diselesaikan oleh Sherry, di sini Sherry itu berkata kalau itu adalah rahasia. Tapi Sherry yakin kalau nantinya mereka berdua itu akan bertemu kembali. Dan pada saat itulah mereka akan banyak membicarakan sesuatu. Nah, bagian dialog di panel inilah yang membuat disturbing dalam suasana itu. Ada seorang yang membuat teori di Reddit kalau nantinya karakter Sherry ini akan kembali dan menjadi musuh bagi Shadow Garden. Mengingat Sherry itu sendiri belum mengetahui identitas ayahnya yang merupakan anggota Ordo Diabolos, dan Sherry juga belum mengetahui rahasia Ruslan sebagai pembunuh ibunya. Jadi pastinya Sherry itu akan menganggap kalau Shadow Garden lah organisasi jahat bagi dirinya. Dan sebagai pelengkap teorinya, akun Reddit itu pun menambahkan kalau ia curiga dengan kata-kata perpisahan dari Sherry kepada Sid. Di sini Sherry mengatakan kalau urusan yang hendak diselesaikannya itu adalah rahasia, tapi Sherry itu mengatakannya dengan muka yang dingin. Jadi menurutnya ada kemungkinan Sherry itu sudah mengetahui identitas Sid sebagai Shadow yang telah membunuh Ruslan. Dan pada nantinya Sherry itu akan dendam kesumat dengan Shadow dan berusaha untuk membunuh Shadow. Nah, itulah pemaparan teori yang gue lihat di Reddit. Nah, sekarang giliran pendapat pribadi gue nih untuk menanggapi teori itu. Oke, sebenarnya menurut gue akan ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Nah, kemungkinan pertama Sherry itu akan dendam kepada Shadow Garden dan menjadi musuh bagi Shadow Garden di kemudian hari. Nah, mengingat dalam WN-nya sendiri, kita tahu ada karakter yang bernama Emilia yang memang sudah lama mati. Dia itu mati itu di manga chapter awalan, tapi sang author itu ngebalikin lagi dia untuk menjadi antagonis baru bagi Shadow Garden. Memang sebenarnya Emilia ini mati, tapi dia itu dibangkitkan kembali sama Ordo Diabolos dan telah dicuci otaknya. Jadi ya, pantas aja dia menjadi antagonis baru. Tapi patternnya ini sama loh teman-teman dengan kejadian yang dialami oleh Sherry, di mana ayah dari Emilia ini itu matinya dibunuh sama Shadow sendiri. Dan begitu juga kan dengan Sherry gitu. Si Ruslan kan dibunuh sama Shadow sendiri. Apalagi Sherry itu melihat Ruslan dibunuh tepat di depan matanya. Oke, kita masuk ke kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan yang kedua, di sini apa yang dirahasiakan oleh Sherry itu adalah tentang rasa cintanya kepada Sid. Ya, kita tahu sendiri Sherry itu kan menganggap kalau coklat yang Sid berikan itu adalah tanda cintanya Sid kepada Sherry. Tapi padahal si Sid itu cuma random kasih coklat aja ke Sherry. Nah, kemungkinan rahasia yang disebutkan oleh Sherry itu ya adalah cintanya kepada Sid gitu. Jadi mungkin nasibnya Sherry ini bisa aja kayak Rose Oriana sih, digantungin sama Sid aja. Jadi cuma cinta sebelah pihak doang. Sidnya sih ya bodo amat gitu. Tapi gue secara pribadi itu lebih berharap kepada kemungkinan yang pertama ya teman-teman, dimana nantinya Sherry itu bakal muncul kembali sebagai antagonis yang berhadapan dengan Shadow Garden. Jadi pada nantinya kan kita juga bisa melihat bagaimana potensi Sherry sebagai antagonis jenius dalam melawan Sid dan Shadow Garden tentunya. Tapi ya itu cuman kemungkinan doang, dan jangan terlalu berharap dulu ya teman-teman, ini kan cuman teori gitu. Jadi teori ini bisa aja salah dan pendapat gue juga bisa aja salah. Dan oke, mungkin segitu diskusi kita hari ini. Jika kalian punya pendapat lain ya bisa aja tulis di komen lah. Dan jika kalian suka video ini jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.